memaafkan segala kekurangan, juga baik dari planning maupun penyediaan segala macam, karena memang mendadak ya Mbak Yes ya. Nah, jazakallah, jazakumullah Ustaz Mardani sudah ini enak bersedia, sekali, jazakumullah. sudah bersedia memenuhi undangan kami di sini. Ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, saya sendiri tidak confident berapa orang yang datang ini. Kalau ditanya, karena memang weekdays juga waktunya sudah waktu apa gitu, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul sebanyak ini pada malam ini. Mudah-mudahan ini betul-betul sesuatu yang bisa menghangatkan dan juga menguatkan ukhuwah kita paling tidak, dan juga bisa memberikan sedikit enlightenment lah mengenai perkembangan kita di Indonesia nanti insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkumpul, menyediakan waktunya untuk kami di sini. Kawan-kawan relawan Melbourne ini ya seperti inilah gitu. Ini sebenarnya banyak kalau waktunya, timingnya apa, notice itu. Ini lebih dari 2 banyak ini. Jamak dalam bahasa Arab. Kalau mereka itu excitementnya biasanya sangat tinggi sekali, cuma karena short notice ya barangkali itulah yang menjadi masalah. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa mendapat pencerahan dari Ustadz mengenai keadaan politik, perkembangan di Indonesia, dan juga bisa menjadi bekal buat kami di sini barangkali untuk bagaimana bersikap menghadapi tantangan kita di Indonesia tentunya insyaallah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, untuk kawan-kawan juga terima kasih sudah datang, juga sumbangan makannya segala macam. Insyaallah akan berkah ini. Ya. Kita serahkan aja langsung ke Ustaz. Ustaz ya, Ustaz, serahkan kepada Ustaz. Ada yang baca Quran dulu, biar berkah. Ini nih. Ustaz ada. Langsung aja Ustaz. Enggak perlu Quran ya. Kita ada Ustaz di PKB, mumpung ada PKB. Harus ini. Biar gampang. Atas aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Izin semua ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para asatid, para ustadzat, ikhwan wa akhwati billah, mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hajikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memudahkan, Allah yang mempertemukan, Allah yang menyatukan, Allah yang memampukan. Semoga pertemuan kita malam ini dihitung sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mari kita panjatkan salawat dan salam bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Jazakumullah khairan kepada ikhwah lewat para mujahid-mujahidah, sebagian relawan kan, tapi saya lebih suka mujahid-mujahidah gitu. Bahasa yang orang suka takut sekarang tuh, tapi kita pengen jadi mujahid dan main mujahidah gitu. Hanya saya selalu nyebut mujahid-mujahid yang di Melbourne, yang dengan izin Allah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Yang saya sampaikan sharing knowledge. Nanti bos sekarang boleh direkam, tapi pas tanya jawab jangan ya. Iya. Karena ketika tanya jawab ada informasi-informasi yang sifatnya nggak enak kalau direkam gitu. Nanti ada yang tersinggung. Nah sekarang umum dulu. Makanya ketika dibilang kita di ahlan di rumah, saya lebih senang gitu. Karena ada kita punya. Masya Allah, mujahid dai, jumpa sama antum di sini. Enggak ada yang terlambat. Antum ya. Jadi izin saya menyampaikan 3 bahagian. Bagian pertama ya biar ada nilai dakwahnya, tetap saya ingin mengemukakan beberapa nilai-nilai tarbawi dan da'awi dalam memandang ini. Karena kalau nggak pakai frame tarbiyah dan dakwah, kelihatannya kok jadi nggak jelas. Kalau pakai tarbiyah dan dakwah agak kokoh. Yang kedua menjelaskan perkembangan yang terjadi terkait dengan koalisi. Dan yang ketiga, ya karena saya dari PKS, bukan dari PKB, bukan dari Nasdem, apa yang terjadi di PKS itu. 3 itu. Nah nanti tanya jawabnya bebas. Tapi saya nyampaikan 3 hal. Mudah-mudahan 15-20 menit selesai, habis itu pendalaman berikutnya. Yang pertama tentang nilai da'awi dan tarbawi. Ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat, saya itu ada materi cocoknya dikirim Pak Edward, tapi saya lagi ada internet nih, bisa nggak wifi-nya nih? Bisa. Ini materinya bagus. Kalau bisa sih, Iya pakai wifi. dikirim ke semua, kita lihat materinya gitu. Wifi-nya apa? Yang 7AA. NFA ya. Yes. Wifi. Passwordnya Mana waktu DPR nggak ada wifi-nya? Nggak ada. Bukan apa-apa lah, nggak pengen dikontak. Kalau dikontak repot, hilangkan diri gitu. 4750 4750 7937. 7937. Saya kirim ke Edward. Edward, ini boleh disebar. Nanti saya Yang ini boleh. Yang ini boleh karena agak menarik. Ya. Ini menarik. Menariknya gambaran umum aja sih. Nah ini yang bikin penasaran orang nih. Dibilang kalau ini boleh didengar, yang nanti ternyata nggak boleh dengar, orang tahu itu. Yang penting kan nggak. Apa yang ditanya orang? Itu nanti kan namanya ada sanatnya. Kalau ini nggak ada sanatnya. Kalau ada sanatnya, ada yang nggak jelas dia bisa nanya. Nah itu ya. Kalau nggak ada sanatnya, Sahih. Kalau nggak ada sahih nggak sahih. nggak sahih gitu loh. Tiba-tiba Iya. isinya beda lagi gitu. Ini ceramah fikih lah. Kayak Pak, tiba-tiba Demokrat, minta maaf nih kalau ada pendukung Demokrat gitu kan, kampanye suratnya Mas Anies gitu kan. Wah, itu nggak ada sanatnya itu. Sanatnya nyambung. Minta maaf ya kalau ada teman Demokrat, kita masih dekat sama Demokrat. Sama gak ada. Kenapa kalau ada yang nggak kenapa? Bagus. Ya, saya udah kirim ke Edward boleh kirim ke teman-teman di sini.
Jadi gini, saya cuma ingin menggambarkan betapa Indonesia itu negeri yang sangat Islami dari sejak didirikan. Makanya kalau kita lihat ya apa namanya, pembukaan Undang-Undang Dasar, saya ketemu Pak Din Samsudin, Muhammad Rani, saya lagi nguji satu mahasiswa doktor di UIN Syarif Hidayatullah yang disertasinya berjudul kajian komparasi Undang-Undang Dasar di 3 negara mayoritas Muslim, Indonesia, Pakistan, Mesir. Seluruh teks Undang-Undang Dasar itu dikaji, kesimpulan dari disertasi 3 loh. Undang-Undang Dasar Indonesia paling Islami, paling Islami. Kalau ngasih sebentar aja, kalau di pembukaan kan atas berkat rahmat Allah tuh ayat paling yang 3 tuh kan, beri apal tuh kan. Atas berkat rahmat yang ketiga. Pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di DPR itu ada Bang Muzamil Yusuf. Dia punya gerakan 313. Saya bilang, gerakan apa Bang Muzamil? Ada juga 212 saya bilang kan. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang melahirkan diantaranya insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalimat itu indah sekali. Nanti kalau dilihat lagi lebih detail lagi. Nah, hal ini yang pertama, pembukaan undang-undang kita berbunyi gini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perik manusia dan perik keadilan. Ini kalau ala ikhwan tahu tentang murotibul amal, tata tertib amal, itu puncak tertinggi Ustaziatul Alam menghapuskan penjajahan. Apa sih penjajahan? Ketika tidak ani'budullah wajtanibut taghut ya. Kalau di ayat itu ada tuh, walaqad di sini tuh ada ayatnya tuh tertulis walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang pesannya cuma ani'budullah wajtanibut taghut. Kalau teman-teman lihat, nggak ada yang namanya penjajahan itu, nggak ada penjajahan yang dilakukan sama negara yang lemah, yang miskin. Rata-rata penjajahan dilakukan oleh superpower. Kalau kita pengen menghapus penjajahan, bisa nggak kitanya lemah, miskin, bodoh, kita yang dijajah gitu. Jadi ini visinya, ini visi founding father kita. Nah, kemudian akhirnya 2, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalimatnya kalau bahasa Arab nih, jihad wal harokah, pergerakan dan perjuangan pergerakan. Jadi ada kata harokahnya gitu loh kalau bahasa Arab itu loh. Kalau bahasa Indonesia pergerakan gitu. Ya ini mau mati nih, tinggal 10%. Aduh, bisa sih ini gede lagi. Dah. Ya Tuhan, lanjut, tenang. Enggak, udah. Ini sebentar aja kok. Oke. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta usaha mengantarkan rakyat Indonesia, kalimatnya indah, ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tidak kepada kemerdekaan, ke depan pintu gerbang. Ya, harokah, jadi seluruh pergerakan para founding father enggak memerdekakan. Gimana merdekanya? Lihat alinea ketiganya, atas berkat berkah rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan ditolong kita leluhur supaya kita, maka menyatakan kemerdekaan. Yang memerdekakan kalau di ayat LNT 3 siapa? Allah. Tegas sekali kalimat berkah rahmat, 2 kalimat yang Islami banget itu, hidup berkah dan penuh rahmat. Jadi yang memerdekakan kita bukan bambu runcing, bukannya diplomasi internasional, bukan Soekarno, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru ayat keempat, ini yang paling penting. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang 3 dibagi 2 tuh,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat adalah Indonesia, majukan cerahkan bangsa ini Indonesia kuat. Kita bangsa mandiri. Yang keempat, dan ikut serta melaksanakan ketertiban Indonesia kemerdekaan, perdagangan adil, keadilan sosial, ini dunia selamat dari penjajahan. Maka adalah Pancasila dan macam-macamnya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu loh. Kalau lihat PPKI, ya, panitianya tuh, itu yang 9 yang bukan Islam cuma 1 orang Sunda namanya AA Maramis. AA. Udah jadi AA sekarang. Kan memang AA Maramis. AA itu artinya apa gitu lah ya. Orang Sulawesi Utara ya. Mikir juga, kok jadi AA sekarang? AA Maramis. Padahal A titik A itu. Orang Sunda manggilnya AA. Kalau saya orang Manado, tiba-tiba jadi AA dia. Manado. Nah balik lagi. Kalau ketipilah. Kalau didetailkan lagi tadi disertasi tadi itu kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, kata takwa, kata iman, kata Tuhan dalam konstitusi kita. Amerika itu satu aja rujukan konstitusi itu, hidup tuh bernegara konstitusi gitu loh, konstitusi. Ya kalau kita kan 4 pilar ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya itu ada di konstitusi semua gitu loh. Bukan nyusahin gitu. Ya, kan Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila. Bentuk NKRI ya Pancasila gitu. Di Undang-Undang Pancasila Undang-Undang Dasar. Bentuk NKRI Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar. Gitu. Semuanya ada di Undang-Undang Dasar. Makanya kalau sumpahnya Presiden Amerika taat kepada konstitusi itu, karena di situ ada, itulah rujukan utama kita. Dan konstitusi kita sangat-sangat Islami. Sayangnya sejak kita merdeka sampai hari ini hampir nggak ketemu top 3 calon pemimpin yang berasal, kalau bahasanya Abnaul Haroka, anak-anak pergerakan. Baik itu AMI, PMII, Tarbiyah, Muhammadiyah, IMM. Belum ketemu tuh yang masuk top 3 gitu. 3 besar tuh gitu. Nah, bahasa Jawa itu dilarang. Alhamdulillahnya hari ini ada nama Anies Baswedan. Memang sejak dari SMP, SMA, ibu bapak kakeknya, ya bagian dari Abnaul Harokah secara umum gitu. Anak-anak pergerakan. Nah, karena itu masuk ke poin 2. PKS, Nasdem, Demokrat itu punya di awal persepsi yang sama, dukung Anies. Dengan kesuksesan di DKI, kapasitas, integritas, intelektualitas, kita dukung Anies. Dalam perkembangannya di versi bahasa Mas Anies, buat PKS pokoknya Anies, karena kita selama di DKI punya pengalaman. Kalau buat saya pribadi, akhlaknya memang terpuji gitu. Karena mungkin ketika Demokrat nyerang Mas Anies, saya udah kenal Mas Anies lama, nggak mungkin Mas Anies itu. Akhirnya saya WA, Mas, sehat. Dia telepon, dia cerita itu. Belakangan di Mata Najwa yang lama, baru sejak 2 hari itu pengen ketemu. Demokrat nggak ketemu, nggak dikasih pintu gitu. Akhirnya rupanya ya memang proposal Demokrat gabung dengan kalimat ekor, ya cawapresnya harus Mas AHY, dan benar dan boleh saja, boleh. Ya kan, Demokrat, teman-teman Demokrat tidak ingin gini, pilpres kita itu barengan sama pileg. Jadi ketika memutuskan pilpres atau capres harus yang berefek kepada pileg. Sebelum ini Anies itu 60-70% DNA-nya PKS. Tapi Nasdem pinter, deklarasi di awal. Istri saya itu, kita PKS punya apa? Pondok Gede. Masih
saya nggak PKS sekarang, saya Nasdem. Karena yang deklarasi Nasdem. Aduh, istri saya marah-marah. Gimana sih? Abi lambat deklarasi. Ya itu kan mana Abi, saya bilang. Istri saya itu nyesak bahasanya gitu. Tadinya PKS, karena Nasdem duluan. Karena Nasdem itu kan bahasa iklan tuh. Kesan pertama begitu menggoda. Nah itu. Sisanya followers. You are just the followers. The leader and the trendsetter takes it all. Kalau dalam politik itu bahasa gini, there is no second place in politik. Nggak ada tempat kedua buat politik. Maju, pileg nih, beda satu kursi, beda satu suara. Nggak bisa dibagi dua, ya dia aja gitu lah yang jadi. Menang dua nggak jadi apa-apa gitu, pilkada gitu, pilpres gitu, pileg gitu, semuanya. Balik lagi. Nah sehingga proposal Demokrat masuk akal. Karena Nasdem nggak mau dapat kotel efek dari Mas Anies, PKS udah DNA-nya Mas Anies, keambil tapi kita lagi ambil balik lagi. Oke kalau saya punya Instagram, apa pokoknya tiap hari Anies PKS, Anies PKS, Anies PKS itu saya udah perintahkan ke teman-teman. Biar balik lagi gitu. Sekarang 12% kotel efek Mas Anies ke Nasdem, cuma 6% ke PKS. Wajar. Karena Nasdem berani ngambil risiko. Buat saya pay off lah, wajar lah. Nah, Demokrat dari awal ingin kotel efeknya dari Mas AHY. Makanya pengen ada nama Mas AHY. Buat PKS, monggo aja gitu. Kita ngajuin AHY. Tapi kalau nggak kenapa lah. Yang penting maju dan menang gitu. Kalau Demokrat sama kita agak sama. Kita pengen segera. Demokrat pengen segera. Nasdem jawabannya gini, kita tidak menolak AHY. Tapi jangan sekarang, kita lihat dulu perkembangan. Ternyata perkembangan terakhirnya tadi di Mata Najwa sama waktu kemarin berbincang. Ya di akhir Agustus itu PKB bikin rakernas. Caimin udah bilang jangan bahas tentang capres ya. Saya belum jelas. Tapi dilalanya bahas tentang bahasanya udah kita nggak mungkin nunggu lagi. Kalau makin nunggu makin nggak pasti. Apalagi mereka sudah masuk Golkar dan PAN. Yang kita berdua aja nggak dideklarasikan. Apalagi enggak. Air harus berkali. Jadi pucuk dicinta ulam tiba. Surya Paloh memang politisi yang satu senior, satu high risk type. Yang ketiga dia punya insting. Kalau bahasa Surya Paloh sederhana, Anies itu kuat di banyak tempat kecuali Jateng-Jatim. Sementara PKB itu di Jateng nomor 2 setelah PDIP 13 atau 18 kursinya. Di Jatim 1-2 beda tipis lah gitu. Kursinya sama gitu. 25 tapi PDIP menang berapa ribu jadi ketuanya di PDIP. Jadi selama ini PKB nomor 1. Bahasanya ibu kotanya PKB ya Jawa Timur. Jadi kita lagi perlu, itu lagi kosong, dikontak sama Surya Paloh. Mas Anies juga nggak tahu ini Surya Paloh. Udah ketemu Surya Paloh sama Caimin dulu. Baru Mas Anies dipanggil. Nah, Nasdem PKB sepakat Anies Caimin. Nah, nggak bisa. Kita ada PKS dan ada Demokrat. Kata Mas Anies, kita harus diskusi sama mereka. Diskusi dilaksanakan, tapi kesepakatan ikat dulu. Karena kalau nggak diikat, bener sih. Sampai orang. Bukan. Jadi waktu rekodnya gimana cara ngomongnya? Matikan dulu. Matikan dulu boleh. Ya, post ya.